Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama aku Hanayu Trining Tias dari kelas 10 Usaha Layanan Wisata SMK Sahid, Jakarta. Seperti gambar di atas, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat mengenal sejarah tentang kesultanan-kesultanan Islam yang terkenal di Indonesia. Apa itu Kesultanan Islam? Kesultanan Islam adalah bentuk pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan, di mana sistem pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai syariat. Kesultanan Islam biasanya muncul setelah masyarakat setempat mulai memeluk agama Islam dan mengganti sistem kerajaan sebelumnya. Ciri-ciri Kesultanan Islam: dipimpin oleh sultan, gelar khas penguasa muslim. Hukum Islam dijadikan dasar pemerintahan, seperti syariat. Pusat dakwah dan penyebaran Islam. Memiliki hubungan dengan dunia Islam internasional, terutama dengan Timur Tengah. Mengembangkan budaya Islam dalam arsitektur, sastra, hukum, dan pendidikan. Fungsi Kesultanan Islam di Indonesia: menyebarkan agama Islam di Nusantara, menjadi pusat perdagangan dan diplomasi, menggabungkan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, misalnya dalam seni, tari, dan arsitektur. Kesultanan Samudra Pasai: Kesultanan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1267 Masehi di Aceh Utara. Didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Samudra Pasai terkenal sebagai pelabuhan dagang penting di jalur Selat Malaka. Peninggalan bersejarahnya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh. Kesultanan ini akhirnya ditaklukkan oleh Aceh Darussalam pada tahun 1524. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1496 Masehi. Kesultanan ini berkembang menjadi kekuatan besar di Sumatera. Sultan Iskandar Muda adalah tokoh penting yang membawa Aceh ke masa kejayaan, terutama dalam pendidikan dan militer. Peninggalan terkenalnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah perang panjang melawan Belanda, Aceh akhirnya ditaklukkan pada tahun 1904. Kesultanan Demak didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh Raden Patah. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak jadi pusat dakwah Islam, terutama lewat Wali Songo. Salah satu peninggalan terkenalnya adalah Masjid Agung Demak yang masih berdiri sampai sekarang. Kesultanan ini runtuh pada 1554 dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Kesultanan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586 Masehi di Jawa Tengah dan berkembang sangat luas. Sultan Agung adalah tokoh terkenal yang memperluas wilayah hingga ke sebagian besar Pulau Jawa. Peninggalannya antara lain Makam Imogiri dan Kota Gede. Tahun 1755, Mataram terpecah dua karena perjanjian Kianti, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi. Banten akhirnya menjadi pusat perdagangan lada internasional. Banyak pedagang dari Arab, Persia, hingga Eropa datang ke pelabuhan Banten. Peninggalannya antara lain Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan. Kesultanan ini runtuh pada tahun 1813 akibat intervensi Inggris dan Belanda. Kesultanan Cirebon didirikan sekitar tahun 1479 Masehi juga oleh Sunan Gunung Jati. Cirebon jadi penghubung budaya Jawa, Sunda, dan Islam. Peninggalannya adalah Keraton Kesepuhan dan Kanoman. Meskipun kekuasaan politiknya hilang, keratonnya masih ada sampai sekarang sebagai warisan budaya.
Kesultanan Ternate. Kesultanan ini berdiri sekitar 1257 Masehi di Maluku Utara dan terkenal karena kekayaannya, rempah-rempahnya. Ternate pernah sangat berpengaruh, bahkan memiliki armada perang sendiri. Peninggalannya adalah Benteng Kalamata dan Keraton Ternate. Walaupun sempat dikuasai oleh VOC dan Belanda, sultan simboliknya masih ada hingga kini. Kesultanan Tidore, saingan utama Ternate. Berdiri sejak abad ke-13, kesultanan ini juga kaya akan rempah-rempah dan pernah bersekutu dengan Spanyol. Peninggalannya adalah Istana Sultan Tidore. Sekarang, kesultanan ini masih ada secara simbolik dan mendukung NKRI. Kesultanan Guatalo. Dua kerajaan ini bersatu pada abad ke-16 dan jadi kekuatan utama di Sulawesi Selatan. Raja terkenal mereka adalah Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Peninggalannya antara lain Benteng Somba Opu. Tahun 1667, kesultanan ini akhirnya jatuh ke tangan Belanda setelah perjanjian Bonggaya. Kesultanan Buton. Berdiri sejak tahun 1335 Masehi dan resmi menjadi kesultanan Islam pada tahun 1542. Uniknya, Buton punya sistem hukum tertulis bernama Murtabat 7. Peninggalannya yang terkenal adalah Benteng Keraton Buton, yang merupakan benteng terbesar di dunia. Kesultanan ini bergabung dengan Indonesia sekitar tahun 1960-an. Itulah beberapa kesultanan Islam yang terkenal di Indonesia. Mereka tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga membentuk identitas budaya dan sejarah bangsa kita. Peninggalan mereka masih bisa kita lihat sampai sekarang, sebagai bukti kejayaan masa lalu. Nah, itu dia kesultanan-kesultanan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Menarik banget kan? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu sejarah keren ini. Terima kasih ya sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.